Masih anak-anak, yakin punya anak? Jangan ya deh ya. Ah, Perkenalkan kami dari kelompok 1 pelajaran Sosiologi Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya Nibran Siat Niaga Jagat, NIT 2332482. Saya Ivan Yafi Fadul Rahman, NIT 23324827. Saya Muhammad Alfareza dengan NIT 23324836. Dan saya Muhammad Agung dengan NIT 2332487. Mungkin sekian, gak usah lama-lama perkenalannya. Silakan enjoy video dari kami. Terima kasih. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Batas usia remaja menurut WHO atau World Health Organization adalah 10 hingga 19 tahun. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja itu sendiri. Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan atau perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan dini menurut hukum Indonesia. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Mayoritas pemuda dan pemudi Indonesia menikah muda. Berikut data dan statistiknya. Berikut merupakan diagram persentase usia pernikahan yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat, usia di bawah 15 tahun memiliki persentase 2,26%. Di usia 16-18 tahun memiliki persentase 19,24%. Itu termasuk angka yang cukup besar untuk di negara kita, yang artinya bahwa masih banyak pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan usia anak perlu dicegah karena dinilai memiliki banyak dampak negatif dan resiko besar bagi anak. Dampak di bidang pendidikan misalnya seperti putus sekolah, membatasi kemampuan belajar, dan memperburuk kemiskinan lintas generasi. Dan di bidang ekonomi seperti upah rendah, kemiskinan, pekerjaan anak di bawah umur. Dan untuk di bidang kesehatan fisik dan mental yaitu seperti tingginya morbiditas, terganggunya kesehatan reproduksi, kanker serviks, dan stunting. Dan dampak mentalnya yaitu seperti baby blues, depresi, ansietas, dan lain-lain. Dampak pernikahan dini bagi kesehatan. Yang pertama, remaja belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak. Yang kedua, usia remaja masih butuh gizi yang optimal sampai usia 21 tahun. Yang ketiga, usia remaja hamil, tubuh akan berebut zat gizi dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Yang keempat, jika gizi nutrisi ibu tidak cukup selama kehamilan, bayi akan beresiko berat badan lahir rendah dan sangat beresiko mengalami stunting atau tinggi badan yang tidak cukup. Yang terakhir, jika remaja melakukan aborsi, maka dapat menyebabkan kematian baik bagi ibu ataupun janin. Penyakit menular seksual atau PMS sering disebut juga penyakit kelamin, yaitu penyakit yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seks. Berikut ini merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh PMS. Yang pertama adalah sifilis atau raja singa, yang kedua ada herpes genitalis. Penyakit berikutnya yang disebabkan oleh PMS adalah jengger ayam dan trachomatis. Selanjutnya, penyakit yang dapat disebabkan dari pernikahan dini yaitu adalah HIV atau AIDS. Gejala-gejalanya yaitu adalah demam, infeksi rongga mulut, sakit tenggorokan, berat badan menurun, ruam, mual, nyeri sendi, dan keringat yang berlebih. HIV dapat menular jika ada alat suntik, transfusi darah, hubungan seksual, atau dari ibu ke bayi.
Dan HIV atau AIDS itu tidak bisa menular melalui gigitan serangga, makanan, kamar mandi, ataupun pakaian atau handuk. Tadi telah kami sampaikan beberapa dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan adanya pernikahan dini. Berikutnya, kami sampaikan tips agar terhindar dari penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV atau AIDS. Yang pertama, hubungan seks sebaiknya hanya dilakukan apabila sudah menikah. Yang kedua, katakan tidak pada sentuhan atau hubungan seks sebelum waktunya. Yang ketiga, hubungan seks bisa mengakibatkan kehamilan walaupun hanya dilakukan satu kali. Yang keempat, perempuan lebih beresiko tertular PMS lebih besar daripada laki-laki. Yang kelima, hubungan seks hanya boleh dilakukan apabila sudah menikah dan sudah dewasa. Terima kasih sudah melihat video dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi terima kasih. See you.